Marc Marquez, seorang pembalap dan juga legenda hidup yang baru saja menang dari Ducati, namun selama ini lebih kita kenal sebagai seorang legenda dari Honda. Dan dengan Honda yang kini mulai membaik dan bahkan menjadi ancaman serius bagi tim-tim lain, bagaimana jika Marc Marquez kembali ke Honda tahun 2027? Apakah Honda kini sudah menarik perhatian Marc Marquez? Apakah Honda berniat mengembalikan sang juara? Dan apakah keduanya bisa kembali menjadi penguasa MotoGP di masa depan? Dan dengan jawaban Marc Marquez yang mengambang, hal ini mengindikasikan bahwa Marc Marquez kemungkinan sengaja membuka pintu atau celah untuk Honda dan juga sponsor utamanya Red Bull untuk bisa kembali kepada kolaborasi lamanya. Dan kapankah itu? Yang jelas, waktu terdekat adalah 2027. Tapi, mungkinkah? Dan juga ada Ducati yang sudah menyiapkan motor 2027 dengan memasang sensor misterius di tes Valencia kemarin. Dan ada Alex Rins yang bocorkan tentang fakta Yamaha V4 di Yamaha. Seperti apa lengkapnya? Pembahasan dimulai. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Marquez telah menjadi simbol Honda sejak debutnya di kelas Premier pada 2013. Bersama pabrikan Jepang itu, dia menorehkan sejarah yang akan dikenang selamanya. 6 gelar juara dunia dalam 7 musim. Era dominasi yang membuat pembalap lain seolah hanya memperebutkan posisi kedua. Namun hubungan yang begitu panjang dan penuh kejayaan itu mencapai titik pahit pada akhir 2023. Masalah performa RC213V membuat Marquez terjebak dalam periode paling gelap dalam karirnya. Dan kepergiannya dari Honda kali itu terasa seperti akhir sebuah era. Dari titik terendah itulah kebangkitan dimulai. Bergabung ke Gresini Racing pada 2024 menggunakan Ducati 1 tahun, Marquez menembus jalur yang jauh dari zona nyaman. Taruhan yang besar itu berbicara dengan hasil. 3 kemenangan di 2024 dan lompatan ke tim pabrikan Ducati mengantarkannya kembali ke gelar juara dunia ke-7. Kebangkitan yang dramatis dan mungkin salah satu cerita comeback terbesar dalam sejarah MotoGP. Kini, kontraknya dengan Ducati akan berakhir tahun depan. Dan ketika regulasi baru 2027 mulai mendekat, pasar pembalap berubah menjadi medan perang terbuka. Pabrikan mana yang akan memiliki motor terbaik? Tidak seorang pun tahu. Dan justru ketidakpastian inilah yang menghidupkan spekulasi tentang hubungan lama yang mungkin kembali terjalin. Sebab, satu hal yang mengejutkan telah terjadi di belakang layar. Honda bangkit kembali. Konsesi teknis memberi mereka napas baru dan segera merubah arah proyek balap. Sepanjang musim 2025, Honda bukan lagi tim yang tertinggal. Mereka menang di balapan basah, 3 kali naik podium di balapan kering, dan kembali menjadi ancaman. Terutama bagi pembalap yang kontraknya akan habis dalam waktu berdekatan. Ketika Marc Marquez menghadiri acara Estrella Galicia dan dicecar soal peluangnya kembali ke Honda, jawabannya sangat tenang namun syarat makna. Ini lebih sekedar teori daripada praktik. Saya tidak akan membuat keputusan apapun saat cedera atau tanpa berada di atas motor. Tidak ada penolakan, tidak ada penegasan. Hanya sebuah penundaan. Dan itulah yang membuat rumor semakin berkobar. Lebih jauh, dia mengungkapkan prinsip baru dalam dirinya. Pada 2027, tidak ada yang bisa menjamin Anda mendapatkan motor terbaik. Setelah diuji, semuanya akan final. Anda harus mempercayai insting Anda. Kata-kata ini mencerminkan Marquez yang berbeda dari sosok bertahun-tahun lalu. Bukan hanya pejuang paling agresif di trek, tetapi pembalap yang kini memahami permainan panjang, strategi dan nilai keputusan egois yang terkadang diperlukan dalam karir yang kejam. Musim 2027 perlahan berubah menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak. Ducati, Honda, Aprilia, KTM, semuanya menunggu pergerakan Marc Marquez. Dan komunitas MotoGP kini berada di posisi di mana satu keputusan dapat menggeser pusat kekuatan olahraga ini. Apakah Marc Marquez akan kembali ke Honda dan menutup lingkaran kisahnya? Ataukah dia justru akan melanjutkan kejayaan dengan Ducati? Atau bahkan mengunjung dunia dengan pilihan yang sama sekali berbeda? Belum ada jawaban. Namun untuk saat ini, satu hal yang sudah pasti. Cerita Marc Marquez masih jauh dari kata selesai. Dan bab berikutnya berpotensi menjadi yang paling mengejutkan dalam karirnya. Berita kedua, dalam sebuah pengungkapan mengejutkan yang langsung menyita perhatian pedok MotoGP, Alex Rins menegaskan bahwa peningkatan performanya di atas Yamaha M1 bukan kebetulan, bukan keberuntungan, dan bukan pula hasil sesaat.
Menurutnya, kebangkitan ini lahir dari satu sumber yang sangat spesifik. Debutnya bersama prototipe Yamaha V4, mesin revolusioner yang digadang-gadang sebagai kunci perubahan di era baru Iwata. Rins bukan tidak pernah berjuang. Selama berbulan-bulan dia terjebak dalam ketidakcocokan karakteristik inline 4 yang membuatnya hanya mampu mengeluarkan sebagian kecil potensinya. Hasil terbaiknya selama 15 putaran hanyalah finish ke-10. Batas yang terasa seperti tembok yang tak terlihat. Namun titik balik terjadi ketika dia menjalani tes privat di Barcelona menggunakan Yamaha V4. Hari itu bukan hanya percobaan teknis, hari itu adalah pertemuan antara gaya berkendara agresif Alex Rins dan karakter mesin yang selama ini seolah hilang dari Yamaha. Tes di Misano memperjelas semuanya. Dengan durasi uji yang bahkan tidak berlangsung penuh sehari, perubahan gaya berkendara Rins terlihat gamblang. Dia tiba-tiba menemukan kembali ritme, agresi, dan terutama kemampuan menghentikan motor. Sesuatu yang selama ini menjadi kelemahan M1. Dan Rins mengakuinya secara gamblang. Saat uji coba di Misano, ketika kami mencoba V4, saya merasa cukup baik dan berkendara sedikit berbeda dari inline 4. Sejak hari itu, saya sedikit lebih cepat, lebih konsisten, membuat lebih sedikit kesalahan per lap, dan menghentikan motor jauh lebih baik. Kalimat itu bukan sekedar refleksi teknis, tapi sebuah pernyataan. Yamaha V4 telah mengubah cara Rins membalap, dan mungkin mengubah masa depan tim. Laga terakhirnya, dengan inline 4 di Valencia, berakhir dengan hasil mengecewakan di posisi ke-14. Namun bahkan pada hari tes pasca balapan, tekadnya tetap jelas. Rins tidak mencoba ban lunak hanya untuk mencari waktu putaran impresif. Dia lebih fokus pada pemahaman karakter V4. Meski tertinggal 1,347 detik dari Raul Fernandez. Keputusan yang matang, keputusan seorang pembalap yang memikirkan masa depan, bukan headline sementara. Dia tidak bekerja sendiri. Fabio Quartararo, Jack Miller, dan Toprak juga ikut menguji motor yang sama pada uji coba privat keesokan harinya. Menandai tonggak besar dalam proyek Yamaha yang sudah resmi menatap 2026 dengan konfigurasi V4 sebagai pondasi utama. Sekarang, semua bahan sudah terkumpul. Prototipe yang menjanjikan, pembalap yang menemukan kembali gaya balapnya, dan ambisi Yamaha untuk kembali ke puncak. Pertanyaannya hanya tinggal satu. Apakah ini awal dari kebangkitan besar Yamaha? Masih belum ada jawaban pasti. Tapi yang jelas, Alex Rins tidak sekedar mengendarai motor baru. Dia sedang membantu mendefinisikan ulang Yamaha, mendefinisikan ulang dirinya, dan mungkin mendefinisikan ulang MotoGP. Dan jika V4 benar-benar menjadi kunci, dunia balap harus mulai bersiap. Berita ketiga, tes MotoGP baru-baru ini di Valencia benar-benar mengguncang pedok, menghadirkan kejutan demi kejutan dengan 5 pabrikan besar yang turun dengan paket komponen baru. Sorotan publik awalnya tertuju pada fairing bercorak kamuflase garis-garis zebra milik Aprilia yang tampil mencolok. Namun rasa penasaran terbesar justru muncul dari kubu Ducati, tepatnya di bawah motor Nicolo Bulega. Ada sebuah sensor yang misterius terpasang di sana, dan sejak momen itu spekulasi mulai meledak di kalangan teknisi, analis, hingga fans MotoGP. Pertanyaannya sederhana namun penuh intrik. Apakah sebenarnya fungsi perangkat yang menggantung di bagian bawah GP25 tersebut? Indikasi awal menyebutkan bahwa sensor ini kemungkinan digunakan untuk merekam data aerodinamika secara detail, terutama fluktuasi kecepatan motor dan tekanan udara ketika motor berubah posisi dari bagian trek yang berbeda. Data seperti ini sangat penting untuk memahami efektivitas sistem ketinggian berkendara, elemen vital dalam stabilitas sepeda, percepatan, dan pengereman. Musim 2025 menjadi tahun di mana Ducati meningkatkan agresivitas pengembangan, terutama terkait penurunan ketinggian berkendara yang terus diperkecil demi menciptakan traksi yang lebih baik saat akselerasi keluar tikungan. Karena itulah setiap informasi yang dikumpulkan sensor bisa menjadi kunci untuk menyentuh level performa yang belum pernah dicapai sebelumnya. Menariknya, isu ini berkolerasi dengan tantangan yang sedang dialami Pecco Bagnaia. GP25, meski sangat cepat, telah menjadi paket teknis yang menuntut kontrol ekstrim. Dan diskusi tentang karakter motor Bagnaia mulai menghangat bersama dengan kemunculan perangkat misterius motor Bulega. Di sisi lain, muncul kejutan besar ketika diketahui bahwa Bagnaia maupun pembalap Ducati lainnya tidak menggunakan sensor tersebut selama tes Valencia. Keputusan ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Ducati memberi Bulega peran sebagai ujung tombak pengembangan, sementara pembalap utama fokus pada pengujian elemen lain? Ataukah Ducati sengaja menyembunyikan paket teknis tertentu dari rival sebelum tiba pada momen strategi yang tepat? Tidak ada jawaban pasti, namun absennya perangkat pada motor Bagnaia membuat analisis semakin berkembang luas. Perlombaan pengembangan kini terasa sama panasnya dengan balapan itu sendiri. Jika angka data yang dikumpulkan Bulega memang menjadi senjata baru Ducati, dia mungkin akan berada di jalur pembuka pintu performa lebih eksplosif di paruh berikutnya musim. Sementara itu, Bagnaia sedang berhadapan dengan kompleksitas motornya. Apakah ini akan menjadi titik balik atau justru titik kritis? Hanya waktu yang bisa membuktikan. Kisah dari tes Valencia jelas belum selesai. Di tengah ketegangan pedok dan inovasi teknologi yang semakin liar, MotoGP kembali menunjukkan pesona utamanya. Pertarungan bukan hanya antar pembalap, tapi juga antar para insinyur, strategi, dan kecerdikan. Semuanya bergerak cepat. Semua pihak berusaha melangkah lebih maju, dan setiap potongan informasi bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan.
Musim baru semakin dekat, tekanan semakin terasa dan babak pengembangan berikutnya hanya tinggal menunggu waktu meledak.